Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah innaka sami'un mujib. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan kaum muslimat di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam majelis channel Gria Ulum Syariah. Dan insya Allah dengan tema baru, mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi kita sekalian, bagi kaum muslimin, bagi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita insya Allah akan membahas tentang 3 kisah yang mengandung banyak pelajaran bagi kita sekalian. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentu mengenal siapakah Nabi Zakaria alaihissalam, salah satu nabi dari 25 nabi yang wajib kita imani secara tafsil, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Dan di dalam kitab suci kita, Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan betapa munajat beliau, berdoa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala memohon keturunan dzurriyyah thayyibah salihah. Melalui doa-doanya seperti yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di dalam ayat ini jelas bahwa Nabi Zakaria alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dikaruniai dzurriyyah thayyibah, anak yang saleh yang nantinya akan melanjutkan misi perjuangannya, misi menyampaikan dakwah dan umat manusia agar supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan perlu kita ketahui bahwa Nabi Zakaria alaihissalam di saat usia-usia senjanya, dalam sebuah kitab tafsir diterangkan bahwa ketika itu usia beliau itu sudah mencapai 99 tahun. Ya, sebuah usia yang cukup senja gitu, dan ketika itu rambut kepalanya juga sudah memutih, artinya menunjukkan bahwa dia itu betul-betul dalam usia yang sangat tua begitu. Dan seperti kita ketahui bahwa istrinya begitu pula dalam usia yang sudah usia senja, sudah nenek-nenek begitu. Usia yang sudah mencapai 98. Bahkan seriusnya beliau itu dinyatakan sebagai seorang istri yang mandul. Nanti di dalam ayat-ayat selanjutnya akan disebutkan oleh Allah SWT yang menyatakan bahwa istri beliau itu dalam keadaan mandul. Dan dalam istilah Al-Quran disebut wa kana zaujati aqira. Dan adalah istriku itu adalah dalam keadaan mandul. Dan di dalam pengertian al-aqr itu, yaitu mandul, ini beda dengan al-aqm. Jadi al-aqmu itu juga mandul. Tapi kalau al-aqru itu adalah mandul yang memang
sepertinya sibhul mustahil gitu ya untuk diobati dan sehingga nanti bisa melahirkan. Tetapi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam ini kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya walaupun kedua suami istri ini sudah dalam keadaan senja dan istrinya sudah divonis sebagai seorang wanita yang tidak bisa melahirkan, tidak bisa punya anak, ternyata dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria dikaruniai seorang anak yaitu Nabi Zahya. Seperti dalam ayat selanjutnya dikisahkan dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidu wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Jadi memanggillah kepadanya malaikat dan memberitahukan, dan ketika itu dia sedang dalam keadaan berada di mihrab, tadarru, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat itu memberikan kabar gembira. Sesungguhnya Allah yubashshiruka bi Yahya, telah memberikan kabar baik kepada kamu, yaitu dengan akan lahirnya seorang anak, yaitu yang disebut dengan Yahya. Dan dia membawa misi, yaitu musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidu wa hasur wa nabiyya minas shalihin, dan nanti akan menjadi seorang nabi. Jadi inilah sebuah kisah gitu yang seharusnya bagi kaum muslimin, bagi kita sekalian untuk kita tadabburi, kita hayati, kita perhatikan, dan sehingga dengan demikian akan memberikan pelajaran yang sangat-sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itulah Nabi Zakaria ketika mendapatkan berita gembira itu, dia responnya apa? Di sini seperti diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, qala rabbi anna yakunu li waladun ghulamun. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu minal kibari itiyya. Bukan dalam surat Maryam ayat 80. Dia mengatakan, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan seorang anak, begitu. Padahal istriku itu sudah dinyatakan sebagai seorang perempuan yang mandul, dan aku juga sudah mencapai usia yang lanjut, begitu. Ini sebuah respon yang natural gitu ya. Artinya seorang manusia begitu ketika melihat kenyataan itu, ya dia tentu menyatakan seperti itu begitu. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam ayat itu, kenapa Nabi Zakaria menyebutkan dengan kata-kata dan ungkapan wakanat imrati aqira itu. Tidak wakanat imrati aqima namanya. Nah, di sini para ahli lughah menyatakan bahwa ada perbedaan yang mendasar antara al-aqm dengan al-aqr gitu. Jadi kalau al-aqm tadi sudah saya sampaikan adalah seseorang yang mandul yang mungkin ketika dia menjalani pengobatan dan lain sebagainya, maka dimungkinkan dia akan mempunyai seorang anak. Tapi kalau al-aqr itu secara medis, dia memang sudah diputus sebagai seorang wanita yang mandul. Tetapi di balik ungkapan ini menunjukkan sebuah keyakinan yang mendalam, sebuah husnudzan billah, yaitu berbaik sangka kepada Allah, sebuah thiqah billah, yaitu kepercayaan kepada Allah, bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dan inilah sebenarnya pelajaran yang seharusnya kita ambil, bahwa ketika seseorang berdoa kepada Allah, dia mesti tentu harus memiliki rasa positive thinking, jadi dugaan yang baik, satu optimisme yang baik, satu keyakinan yang mendalam, dan rasa siqah, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doanya itu. Dan inilah yang terjadi pada diri Nabi Zakaria alaihissalam. Dan kita ketahui tadi bahwa Nabi Zakaria ketika itu usia sudah mencapai usia lanjut, yaitu
disebutkan dalam tafsir, yaitu usianya sudah mencapai 89, sedangkan istrinya yaitu 88. Dan tadi dikatakan bahwa pengertian al-aqlu itu artinya yaitu seorang wanita yang mandul dan secara medis dia sulit untuk diobati agar supaya mendapatkan anak. Dan di sini ungkapan Nabi Zakaria itu mengandung satu keyakinan yang mendalam, satu thiqah billah, yaitu keyakinan dan kepercayaan pada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Kuasa. Bahwa sesuatu yang barangkali mungkin seperti yang tidak mungkin, maka ketika Allah mentakdirkan, maka itu akan terjadi. Dan inilah sebenarnya satu keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap muslim, bahwa ketika dia berdoa, dia senantiasa memiliki keyakinan bahwa apa yang dia mohon kepada Allah itu insya Allah dengan takdir Allah, dengan kekuasaan Allah, dan dengan anugerah Allah, dengan belas kasihan Allah, semuanya itu akan terjadi kalau kita betul-betul memohon kepada Allah. Oleh karena itulah dalam sabda Nabi, Nabi mengatakan, Udu'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi berdoalah kamu sekalian kepada Allah, dan kamu yakin betul bahwa doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu fenomena bahwa seseorang itu memiliki keyakinan bahwa doanya itu akan dikabulkan, tentu dia tidak memiliki keputusasaan. Dia tidak bosan dengan memohon pada Allah. Dia selalu akan berdoa kepada Allah dan selalu akan memanjatkan doa itu kepada Allah, baik di waktu siang, baik di waktu malam, baik ketika dia sedang bersama-sama atau dia sedang sendirian. Jadi semua kesempatan dan momentum itu dipergunakan untuk memohon kepada Allah. Dan insya Allah dengan cara-cara seperti itulah Allah akan mengabulkan doanya yang kita panjatkan. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sinilah seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis qudsi, beliau menyatakan innallaha inda dhanni abdi bi. Jadi sesungguhnya Allah itu akan berada selalu pada dugaan hambaku padaku. Fa in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Jadi sesungguhnya Allah itu akan selalu berada pada apa yang diduga oleh hambaku kepadaku. Jadi kalau seseorang hamba itu menduga baik, maka tentu dia akan mendapat kebaikan. Dan apabila dia menduga keburukan, tentu keburukan itu yang akan dia dapatkan. Oleh karena itulah mari kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Dan ketika berdoa, kita tentu harus senantiasa yakin bahwa doa-doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah yang kedua adalah yaitu kisah yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Jundub bin Dhamrah. Jadi seorang sahabat Jundub bin Dhamrah ini adalah salah seorang sahabat yang mukim dan tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan seperti kita ketahui bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi dan para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, maka semua kaum muslimin itu dimobilisasi untuk berangkat hijrah ke Madinah, kecuali orang-orang yang punya uzur. Seorang sahabat Jundub bin Dhamrah ini, dia sebenarnya memiliki uzur karena matanya sakit, tidak bisa melihat gitu, tetapi di sisi lain dia adalah orang yang mampu gitu. Oleh karena itu, dia sebenarnya mendapatkan izin atau diterima uzurnya oleh Nabi Muhammad SAW untuk tetap berada di kota Makkah. Tetapi ketika dia hidup dan tinggal di kota Makkah, sementara Nabi dan para sahabat yang lain hijrah ke Madinah, maka rasa pembelaan kepada Islam dan kaum muslim itu sering-sering timbul gitu. Di samping lagi bahwa kehidupan dia selama berada di Mekah, di sisi dan di tengah-tengah orang-orang musyrikin Makkah, itu juga satu kehidupan yang tidak nyaman gitu. Jadi istilah sekarang mungkin sering dibully, disakiti dan seterusnya.
Maka pada satu saat dia berazam sekali untuk berangkat pergi hijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Oleh karena itulah dia karena memiliki kekayaan, jadi rokik, yaitu budak belian, akhirnya dia minta untuk membawa dia ke kota Madinah. Tetapi karena memang dalam kondisi yang dia memang tidak memungkinkan, akhirnya dia perjalanan itu hanya sampai di kota Tan'im, yaitu di perbatasan kota, di luar kota Makkah. Dia dipanggil oleh Allah, artinya meninggal, wafat, tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Al-Madinatul Munawwarah. Tetapi para pemirsa dan para pendengar yang perlu kita perhatikan bahwa niat yang ada di dalam lubuk hati dia yang dalam adalah niat untuk berhijrah ke Madinah dalam rangka ingin bersama-sama menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah niat yang tulus, niat yang ikhlas yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang ingin melakukan satu kebaikan. Dan nilai keikhlasan inilah yang nanti akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun barangkali mungkin seseorang itu belum mencapai finishnya, seperti yang dialami oleh seorang sahabat, yaitu Jundub bin Damrah ini. Dan oleh karena itulah turunlah ayat Allah pada kasus ini seperti disebutkan di dalam surat An-Nisa, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Artinya bahwa seseorang yang keluar dari rumahnya dan dia memiliki niat yang tulus dan ikhlas untuk hijrah menuju kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kemudian dia di tengah perjalanan mati dan wafat, sehingga tidak bisa sampai dan melanjutkan perjalanan sampai ke Madinah, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah nilai keikhlasan itu memberikan arti akan apa yang dilakukan oleh seseorang, walaupun pekerjaan ataupun aktivitas atau rencana yang dilakukan itu belum mencapai finishnya. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, oleh karena itu keikhlasan menjadi sesuatu yang sangat penting, dan inilah salah satu yang melatar belakangi hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu limra'atin yankihuha au dunya yusibuhu fa inna hijratahu ila ma hajara ilaih. Artinya barang siapa yang hijrahnya itu memang semata-mata karena Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mendapatkan pahala betul-betul dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi kalau seseorang itu hijrah karena ingin menyunting seorang wanita, seorang perempuan yang akan dinikahi, atau mungkin karena kebutuhan dunia dan ekonomi, maka itulah yang akan didapatnya. Jadi ini menjadi sebuah hadis yang sangat mendasar sekali, dan Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa ini adalah hadis yang sangat penting sekali, dan hampir semua ibadah atau tasarruf, perilaku seseorang dalam menjalankan agama ini banyak yang bertumpu pada hadis ini. Jadi an-niyatul ula, jadi niat yang pertama ini menjadi sesuatu yang sangat penting, dan insya Allah dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas inilah akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kisah yang ketiga adalah yaitu kisah yang dialami oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah seorang sahabat yang pada satu saat dia diberikan amanah untuk menjaga harta zakat Ramadan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu pada satu malam gitu didatangi oleh ini seorang laki-laki gitu, artinya setan yang mendo-mendo seperti seorang laki-laki, dia ingin mengambil
harta tadi. Akhirnya kepegang dan ditangkap oleh Abu Hurairah. Tapi ketika dia akan dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, dia minta-minta, merengek-rengek, minta dikasihani. Dia bilang bahwa saya ini adalah seorang yang memiliki keluarga banyak dan kami tidak bisa memberikan makan kepada mereka. Oleh karena itu lepaskanlah saya, begitu. Akhirnya dengan belas kasihan sahabat Abu Hurairah itu ia lepaskan. Dan kembali sekali lagi begitu lagi. Kedua kali sampai ketiga kalinya, kemudian sahabat Abu Hurairah ditanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan oleh seseorang yang engkau sandra. Dia bilang bahwa datang betul ya Rasulullah, seseorang yang datang kepadaku dan dia minta belas kasihan, berkata begini dan begitu dan seterusnya. Kemudian aku kasihani begitu. Kemudian Abu Hurairah ditanya lagi bahwa dia akan diberikan satu taklim, yaitu pengajaran kalimat-kalimat yang insya Allah dengan kalimat itu ketika dibaca akan terjagalah dia dari gangguan-gangguan seperti itu. Karena itu adalah setan yang mendo-mendo atau bertampak seperti manusia begitu, dan dia tentu artinya melakukan satu kedustaan yang sangat besar begitu, artinya dia melakukan satu tipu daya kepada Abu Hurairah. Dan akhirnya ayat kursi itu dibaca dan setan tadi yang akan mengganggu dia kemudian tidak datang kembali. Jadi ini sebuah salah satu dari fadilah atau keutamaan ayat kursi yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa seseorang ketika membaca ayat kursi ini insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia baca di waktu sorenya mungkin akan dilindungi sampai paginya dan begitulah seterusnya. Termasuk juga ketika seseorang dalam keadaan bepergian dan rumah ketika banyak dibaca ayat kursi, maka rumah itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah disebutkan dalam sebuah kisah gitu yang disampaikan oleh disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi bahwa salah seorang tabi'in yaitu namanya Abdurrahman bin Auf, dia ini kalau masuk ke rumahnya dari bepergian maka dia membacakan ayat kursi itu di pojok-pojoknya, di 4 pojoknya. Tentu dengan bacaan itu dia mohon kepada Allah agar supaya rumahnya itu dilindungi dari gangguan-gangguan jin dan setan. Jadi sekali lagi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini menjadi satu pelajaran bagi kita sekalian bahwa hendaknya kita senantiasa membaca ayat kursi di rumah kita ketika kita akan bepergian dan juga di saat-saat kita sedang sendirian, maka dengan demikian kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah kisah-kisah yang ditulis oleh sebagian ulama menyatakan bahwa hajat atau kebutuhan seseorang apapun ketika dia membaca ayat kursi itu dan kemudian setelah itu berwasilah, artinya menjadikan ayat kursi itu sebagai perantara kepada Allah, insya Allah doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini mimbabil wasiyah bil qurba, yaitu berwasilah dengan ibadah kita, dengan bacaan-bacaan kita, dengan kalimat-kalimat thayyibah, dan ini menjadi salah satu kaifiah berdoa, yaitu cara berdoa yang para ulama sepakat kompak menyatakan bahwa ini adalah cara berdoa yang baik agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperhatikan dan menghayati kisah-kisah ini untuk kita ambil pelajarannya dan kita lakukan dalam kehidupan kita agar supaya kita dilindungi oleh Allah, dilindungi dari segala bentuk ancaman, dilindungi dari segala bentuk kekejaman sihir dan macam-macam gangguan jin dan setan, agar supaya kita dilindungi oleh Allah, diberikan rasa aman, diberikan selamat di dunia wal akhirah. Saya kira mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat besar bagi kita sekalian, bagi kaum muslimin, dan akhirnya menjadi amal baik kita sekalian.
dan hidup kita akan menjadi aman, tentram, fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Marilah kita tutup pengajian kita dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.